Tiga Raja dan Santa Cecilia SP2. Pertama-tama terima kasih kepada Pastor Okto, Pastor Rekan, yang tadi sore saya lihat di Suara Tiga Raja, di Facebook, di WhatsApp. Beliau sudah mengumumkan, menyampaikan hasil pertemuan dan keputusan yang sudah diambil antara pastor dan Dewan Proki. Pertama-tama, kita semua paham bahwa pemerintah sudah memberlakukan fase pra-new normal yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Tetapi fakta hari ini, kalau umat mengikuti berita di medsos, tim penanganan COVID Kabupaten mengumumkan bahwa hari ini ada ketambahan yang cukup signifikan kasus COVID. Lewat media sosial, kita juga sudah catat bahwa banyak instansi sudah mulai beraktivitas. Kantor-kantor pemerintah sudah dibuka, kantor swasta mulai beraktivitas, juga instansi keagamaan. Masjid-masjid sudah mulai dipenuhi umat, dan gereja-gereja. Pasti umat bertanya, bagaimana dengan gereja katedral? Dengar, secara prinsip, gereja akan membuka pintu untuk ibadat. Pasti. Tetapi secara faktual, kita belum siap. Karena khawatir bahwa kalau kita tidak siap dan kita langsung mengadakan ibadat di gereja, di kemudian hari, kalau warga umat kita terpapar virus, gereja yang dipersalahkan. Kenapa? Ini dari gereja, umat gereja katedral, umat SP2 yang menyebabkan penyebaran COVID-19. Untuk itu, gereja mengambil langkah yang bijaksana. Nah, mohon mengikuti beberapa poin yang adalah pikiran Dewan Proki, dan saya menegaskan, menambah bersama Pastor Okto beberapa poin. Yang pertama, umat yang hadir ibadah kalau nanti mulai diberlakukan itu tidak melebihi 40% dari kapasitas daya tampung gereja, agar physical distancing tetap harus dijaga. Tercipta di dalam gereja itu posisi jarak aman di tempat duduk umat, dengan dewan memasang marka batas minimal 1 meter. Itu pertama. Yang kedua, untuk menghindari umat membludak dalam satu misa, maka Dewan Proki harus mengatur jumlah umat yang hadir dalam satu kali misa. Misalnya, saya usulkan seperti begini. Misa pertama, misalnya khusus untuk wilayah Kaspar. Wilayah lain kamu tunggu dulu di rumah. Misalnya kita ambil waktu hari Sabtu sore. Misa kedua, khusus untuk wilayah Melkior. Misalnya Minggu jam 7 pagi. Misa ketiga, khusus untuk wilayah Baltasar. Misalnya misa jam 9. Dan misa keempat, wilayah keluarga kudus. Misa jam 5 sore. Itu bisa dirubah posisi sesuai dengan jarak wilayah dengan gereja. Jangan sampai ada umat yang terlalu malam. Ingat, batas jam 6. Maka harus diatur sebegitu rupa sehingga rumah yang dekat-dekat gereja mungkin mereka misa sore itu. Catatan, gereja Santa Cecilia juga memberlakukan hal yang sama. Misa 1 misalnya, wilayah 1 dan wilayah 2. Misalnya misa jam 7 pagi hari Minggu. Sedangkan misa kedua, wilayah 3 dan 4. Misa jam 5 sore misalnya. Diserahkan kepada dewan untuk mengaturnya. Ketiga, umat yang sudah berada di depan pintu masuk harus mengikuti prosedur keamanan kesehatan. Pertama, setiap warga umat yang masuk harus diukur suhu tubuhnya dengan infrared forehead thermometer. Dan untuk itu dewan harus menyiapkan alat ini supaya mengukur suhu tubuh. Sesudah itu masuk dan cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Dewan menyiapkan sarana ini. Umat yang masuk diharapkan memakai masker. Itu urus sendiri, gereja tidak perlu urus. Juga botol untuk sanitizer, ya. Kalau bisa, umat bawa sendiri. Umat masuk ke gereja, air berkat yang biasanya ada di muka pintu, itu ditiadakan. Jangan itu menjadi sumber penularan.
Keempat, sebelum umat masuk di dalam gereja, petugas keamanan sudah harus menjalankan prosedur disinfektasi dengan menyemprotkan bagian-bagian kursi di mana umat akan duduk. Ya, itu penting supaya umat merasa aman dia duduk di tempat yang sudah dibersihkan. Kelima, durasi misa harus dipersingkat. Rata-rata yang kita jalani selama ini adalah lamanya misa itu 1 jam 15 menit. Sekarang di masa COVID ini, kalau bisa setengah jam atau 45 menit. Kalau bisa. Untuk itu, maka lagu-lagu itu cukup 1 ayat saja, jangan 4 ayat. Kyrie Gloria Sanctus Agnus Dei dibaca saja. Mazmur antar bacaan cukup 1 ayat. Pastor biasanya khotbah misalnya 10-15 menit. Kalau saya itu 15-20 menit. Itu kalau bisa dikurangi. Usahakan 5-10 menit cukup. Pengumuman tidak usah panjang lebar seperti misa biasa. Cukup yang penting-penting saja itu diumumkan sesudah pokoknya. Berkat anak jelas itu ditiadakan, ya. Jadi anak-anak tidak datang, maka tidak ada berkat. 6. Petugas bagi komuni, imam dan asisten imam itu dibatasi jumlahnya karena umat kan datang sedikit, maka dibatasi juga. Biasanya misalnya 2, 4, 6, 7 atau 8, ya cukuplah 3 atau 4. Ketujuh, orang tua, mau dengar baik-baik, orang tua khususnya mereka yang sakit-sakitan dan anak-anak kecil tidak usah ke gereja. Maka dewan harus menentukan batas umur anak-anak yang tidak boleh ke gereja. Ya, kita coba sabar lah, ini kan hanya masa COVID, ya. Karena, dan ini yang berikut ke-8, karena anak tidak ke gereja, ya otomatis ibu-ibu juga yang kebiasaan bawa kantong penuh bekal makanan, isi makan itu, ya jelas tidak bawa. Jangan-jangan di situ tuh sumber COVID ada di situ. Jangan bawa apa-apa. Makanan lagi, kantong makanan, tidak perlu. Kalau semua persiapan fisik itu sudah oke, ya. Kalau sosialisasi kepada umat juga sudah oke, silakan. Pastor dan Dewan Paroki mengumumkan kepada umat bahwa misa di gereja sudah boleh dimulai. Dengan tetap memperhatikan jadwal wilayah yang ikut misa yang keberapa. Ini penting. Terakhir, mohon diperhatikan, coba belajar disiplin. Artinya apa? Jangan engkau datang ke gereja kalau bukan jadwal wilayahmu untuk menghadiri misa, sehingga kita menghindari over kapasitas. Tapi kalau ternyata ada wilayah yang memang jumlahnya banyak, maka jangan ribut. Biarkan saja mereka masuk, tetapi tidak boleh masuk di dalam gereja karena di sana sudah diatur sesuai dengan jumlah. Maka bisa ditambah kursi di sayap kiri kanan, di halaman di mana, supaya mereka bisa duduk. Jangan menolak orang. Maka petugas sound system, organ, siapkan sound system yang baik, sehingga umat yang tidak bisa masuk dalam gereja, tetapi duduk di sayap, di halaman misalnya, mereka bisa mengikuti jalannya misa dengan baik. Itu saja tambahan dari saya sebagai pastor paroki. Selamat menyiapkan diri untuk memasuki perayaan Ekaristi di masa pra-new normal. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita semua.